Halo, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, apa kabar? Semoga saya selalu jumpa lagi dengan Rumah Jogja. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Ya, di senja hari ini saya dari kawasan Sukoharjo dekat SPBU Mindi, jadi Jalan Raya Besi Jangkang, kawasan Jalan Kaliurang KM 12, sekitar dari lokasi sini ke kampus UI sekitar 7 menit. Ya, dari SPBU kurang lebih sekitar 500 meter, jadi dekat banget dengan jalan raya. Nah, ini ada satu unit rumah model kontemporer minimalis, sedang proses finishing akhir teman-teman. Pintunya belum dipasang, pagar juga belum dipasang, jadi sedang proses pengerjaan ya. Di lingkungan padat penduduk, akses mobilnya gampang, mobil bisa papasan dari jalan raya Besi Jangkang kurang lebih sekitar 400-500 meter. Posisi rumah menghadap timur. Lingkungannya asri, masih banyak pepohonan, meski demikian juga padat penduduk ya. Jadi udaranya segar, khas area Jalan Kaliurang teman-teman. Ya, model fasad minimalis dengan bukaan open space ya. Jadi rumah ini full cahaya dan full udara atau pencahayaan dan sirkulasi udaranya bagus. Oke, ini di depan rumah sudah ditanami taman untuk penghijauan. Ada pohon kamboja di bagian depan, kemudian sudah ada lampu-lampu sorot untuk mempercantik area depan rumah. Sementara bagian karpotnya ini cukup lebar teman-teman, jadi hampir 3,5 meter ya. Lebarnya hampir 3,5 meter. Ya, tepatnya 3 lebih sedikit, kemudian panjangnya juga lebih 5 meter, jadi untuk mobil besar cukup ya, jadi mobil seperti Innova masuk teman-teman. Dan yang menarik dari rumah ini, sebagaimana kebanyakan rumah-rumah kontemporer, ini dindingnya bagian luar ini dipercantik, ada tali-tali air model seperti ini. Ini ada tali-tali air seperti ini, dan ini dikamprot teman-teman. Terus di sebelah sini ini ditempeli roster untuk mempercantik fasad depan rumah di belakang karpot ya. Jadi ini roster mati, maksudnya tidak ada bisa udara masuk ke dalam karena belakangnya tembok. Kemudian ada kaca jendela menuju ke kamar tidur ya. Oke, nah di bagian depan ini terasnya dan lantai karpotnya menggunakan keramik warna hitam, kemudian ini pembatasnya pakai tembok ya, dan untuk terasnya cukup lebarannya sekitar 60 tambah 15 ya, sekitar 75 cm ya. Dan di bagian atas ini topi-topinya menggunakan cordak ya untuk topi-topi teras. Kombinasi warna putih dan abu-abu, jadi ini cakep banget rumahnya. Listriknya menggunakan daya 1300 ya, standar ya. Oke. Nah, di bagian depan ini ada jendela kaca besar, kemudian ini mati ya, kaca mati teman-teman. Dan bagian tengah ini nanti pintu, cuma pintunya sebelum dipasang sedang dipesan atau dibikin. Masuk ke dalam, ini langsung ketemu dengan living room, ruang tamu, ruang keluarga yang gabung jadi satu. Kemudian ketemu dengan satu kaca bukaan besar lebar menuju taman belakang dan dapur ya. Sebelum kita ke belakang, kita lihat dulu ke arah depan teman-teman. Nah, ini kita dari arah depan, dari arah belakang ke arah depan. Kelihatan pencahayaan di ruangan utama ini bagus banget. Ada sekian banyak titik lampu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 titik kurang lebih ya. Ada lampu sorot, lampu LED, dan lampu utama di bagian tengah. Nah, ini medan untuk area ruang utama ini kurang lebih sekitar 3 kali 6, jadi cukup lebar teman-teman. Jadi untuk ruang tamu sekaligus ruang keluarga sudah mencukupi. Terus ke sebelah sini kita ketemu area dapur. Nah, yang saya suka dari rumah ini, area dapurnya terpisah dengan ruang utama. Dipisahkan
pakai pintu geser atau pintu sliding dari kaca yang besar ya. Ya, jadi saat masak nanti pintunya bisa ditutup, udara tidak masuk ke dalam ya. Dan udara Pak asap langsung keluar karena ini belakangnya terbuka ya. Untuk area dapurnya sendiri sekitar 2 kali lebarnya 2 kali 3. Ini meja dapur menggunakan granit, masih berantakan karena ini sedang tahap finishing ya. Ini untuk kompor tanam, kemudian titik stop kontaknya ada 3. Ini untuk mesin cuci, kemudian untuk rice cooker, dan ini untuk stop kontak untuk kulkas ya. Sumber airnya menggunakan PDAM jernih ya. Nah ini airnya jernih. Terus area terbuka belakangnya ini juga bikin kita suka teman-teman. Lebarnya sekitar untuk area terbuka ini kurang lebih 2,5 ya, kemudian lebar 2,5 kali panjangnya ini sekitar hampir 6 meter juga. Jadi ya 6 meter teman-teman, 6 kali 2,5, jadi cukup lumayan lapang untuk area belakang ya, terbuka ya. Dan di sebelah sini ini menggunakan topi-topi cordak ya. Nah teman-teman nanti untuk mengantisipasi tampias seperti sore ini kebetulan tadi hujan, jadi nanti perlu ditambah kanopi kaca paling tidak untuk panjangnya sekitar 1 atau 1,5 meter di sebelah sini pakai kanopi kaca. Jadi untuk meminimalisir tampias masuk ke area dapur. Nah terus selanjutnya di bagian belakang ini juga sudah dipasang lampu-lampu tembak untuk menerangi area belakang. Oke. Next kita ke kamar tidurnya ya teman-teman. Ini kamar tidur anak, posisinya ada di sebelah kanan. Yang pertama posisi kamar tidur di bagian belakang. Ini ukurannya 2,5 kali 3 teman-teman. Cukup untuk area kamar tidur anak. Ya. Lantainya menggunakan granit motif kayu dengan jendela kaca sekaligus pintu yang mengarah ke arah taman belakang, dan ini bisa digeser ya. Oh ya, ini saya mau bahas sedikit ini. Di bagian belakang ini temboknya tembok kamprotan teman-teman, dan ini menggunakan tali-tali air. Jadi semakin estetik rumah ini tampilannya ya teman-teman. Nah terus selanjutnya kita ke sebelah sini, ketemu kamar tidur anak yang kedua. Ukurannya juga 2,5 kali 3. Sudah ada instalasi AC nya di bagian atas, dan lantainya juga menggunakan keramik motif kayu. Nah di antara 2 kamar tidur kita ketemu dengan 1 kamar mandi. Nah ini kamar mandinya ukuran 1,5 kali 2 teman-teman. Sudah dilengkapi water heater Niko, kemudian showernya double shower, pakai kloset duduk, dan dindingnya ini menggunakan granit motif semen. Jadi ini motif semen tambah nuansa industrialnya dapat banget dengan pakai granit yang motif semen seperti ini. Nah selanjutnya kita ke area kamar tidur utamanya. Kamar tidur utama kalau kita masuk dari luar posisinya ada di sebelah kiri. Nah di belakang taman. Ini ukurannya 3 kali 3,5, jadi cukup luas untuk kamar tidur utamanya. Dengan pencahayaannya dari taman di bagian depan, view-nya ke jalan dan rumah-rumah tetangga. Sudah ada instalasi AC-nya juga di bagian atas teman-teman. Nah sementara itu juga sudah dilengkapi stop kontak untuk televisi. Di sini juga ada 2 colokan stop kontak untuk nakas ya. Dan kamar mandi utamanya posisi ada di sini. Sudah ada instalasi water heater dan ada exhaustnya. Ini showernya double, kemudian desainnya juga sama persis dengan kamar mandi yang pertama tadi. Dinding pakai granit motif semen ya. Oke,
Ini luas tanahnya di 127 dan bangunannya tipe 70, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Ketinggian plafonnya 3 meter. Ya khas rumah industrial. Jadi ini ventilasinya memaksimalkan jendela kaca. Jadi untuk kebetulan sirkulasi udara perlu buka jendela kaca yang bagian belakang untuk supaya udara aja sirkulasinya bagus ya. Oke, ditawarkan di 850 juta nego teman-teman. Ini nanti bonus pagar ya, pagarnya belum dipasang, kanopinya belum termasuk ya. Lingkungannya bagus, banyak rumah-rumah baru. Kemudian ini juga jalan aksesnya dari sini ke jalan utama kurang lebih sekitar 400 meter ketemu jalan raya. Dan di sana masih tanah kosong, juga banyak di utaranya ada perumahan. Ada perumahan Sukoharjo Indah. Demikian teman-teman, silahkan langsung cek lokasi buat teman-teman yang sedang cari hunian, baik untuk investasi atau hunian pribadi, mau dijadikan homestay juga bisa. Silahkan langsung cek lokasi, bisa buat janji untuk survei rumah ini. Hanya 1 unit saja di kawasan dekat PPPG Kesenian Jalan Kaliurang KM 12 ya. Demikian, semoga infonya bermanfaat dan menginspirasi. Thank you, wassalam.